Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Legend of Martial Immortal. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Ye Chen yang menguji kemampuannya dengan membuat sebuah klon. Ruyan dan Xiao Yue tak percaya menyaksikannya. Namun tak berselang lama, klon milik Ye Chen tiba-tiba menghilang. Ruyan bertanya mengapa klon tubuhmu menghilang dengan sangat cepat. Ye Chen menjawab bahwa diriku juga ingin tahu mengapa klon milikku cepat sekali menghilang. Kemudian Ye Chen pun mengeluarkan boneka Jisuan untuk diberitahukan pada mereka. Ruyan berkata jika boneka ini benar-benar tak bergerak sedikit pun. Ye Chen menjelaskan bahwa boneka ini tak akan bergerak jika aku tak menyuruhnya. Tak hanya itu, Jisuan juga sangat pandai dalam bertarung. Dirinya akan selalu melindungi kita agar tetap aman. Bahkan yang terpenting adalah Jisuan bisa terbang tanpa bantuanku. Xiao Yue bertanya apakah dia benar-benar bisa terbang. Lalu Ye Chen segera memerintahkan Jisuan untuk terbang agar mereka bisa melihatnya. Ruyan tak menyangka jika boneka Jisuan benar-benar bisa terbang dengan cepat. Setelah itu, Ye Chen mulai memanggil Jisuan untuk kembali padanya. Tetapi saat Ye Chen telah memanggilnya 2 kali, Jisuan tak juga kunjung datang. Ye Chen menyadari bahwa tanda jiwa tubuh di Jisuan telah menghilang. Dirinya berpikir jika sisa jiwa permaisurilah yang menyebabkan masalah ini, karena dia telah menghapus jejak jiwaku dan langsung mengusir Jisuan pergi. Ruyan kebingungan apakah ini semua karena Jisuan terbang terlalu jauh. Tetapi Nona Ruyan menenangkan Ye Chen yang terlihat sedih karena sepertinya Jisuan telah hilang. Dirinya mengatakan mungkin kau bisa membuat yang baru lagi. Namun Ye Chen memberitahu bahwa aku tak akan bisa membuatnya lagi. Hal itu dikarenakan tak ada bahan di dunia fana yang bisa digunakan untuk memurnikan boneka. 飞一个给他们看看，果然是子轩体内的女帝残魂在作祟。子轩，回来！没了，应该可以重造一个吧？怎么还不回来？难道是飞的？几乎没有可以炼制傀儡的材料。Xiao Yue pun menyarankan agar lebih baik kita keluar untuk mencari keberadaan Jisuan. Dan juga ini belum terlalu lama, jadi dia mungkin tidak akan terbang terlalu jauh. Namun Ye Chen menegaskan bahwa Jisuan sudah terbang jauh dan kita tak akan bisa menemukannya. Ye Chen berpikir prinsip Daoku kini telah rusak. Diriku juga tak bisa terbang menggunakan pedang milikku. Bahkan aku juga sudah tak bisa menciptakan sebuah tubuh klon. Selain itu, tubuh Xing Chen mengalami koma dan tak bisa dihubungi. Jadi sepertinya aku tak memiliki cara lain untuk kembali ke Nanchu. Ruyan berkata jika kau tak perlu terlalu khawatir dan lebih baik kau tetap tinggal di sini untuk memikirkan cara lain. Ruyan menyuruh Ye Chen agar segera beristirahat untuk menenangkan pikirannya. Xiao Yue juga membenarkan hal itu karena Tuan Putri terus saja memainkan alat musiknya untukmu. Jadi setidaknya biarkanlah dia juga beristirahat sebentar. 简直难如登天，行，也幻化不出分身。等了谭总，好歹也让他休息一下，应该也累了，歇会儿吧。 Ye Chen menjawab tak masalah jika kita beristirahat dulu. Tapi sebaiknya kau jangan memanfaatkan ketidaksadaranku untuk mengatakan bahwa dirimu adalah istriku. Bahkan dirimu juga berkata memiliki seorang putri denganku. Ruyan tak percaya karena Ye Chen mengingat semua yang ia katakan. Sehingga ia berpikir apakah kita harus begitu jauh satu sama lain. Kemudian Ye Chen menyuruh mereka berdua agar pergi dan beristirahat. Ruyan merasa sedih karena pernahkah Ye Chen menyukainya meski hanya sesaat saja. Singkat cerita, beberapa hari berlalu.
Di sana terlihat Xiao Yue yang mengatakan bahwa ini adalah tabib kekaisaran pertama yang pingsan karena denyut nadi sang pangeran. Tetapi Ruyan bertanya siapakah orang yang kau sebut pangeran. Xiao Yue yang merasa bersalah pun segera meminta maaf pada Ruyan. Setelah itu, Ruyan memainkan alat musiknya agar Ye Chen terbangun. Dan tak berselang lama, Ye Chen pun akhirnya tersadar kembali. 一定要这么疏远吗？ 清醒的时候说你是我妻子了。 究竟有没有哪怕一点心动？你都记得？错了，还请公主殿下恕罪。被驸马脉搏专飞的太医了。 Ruyan memberitahu bahwa kau telah tidur selama 10 hari. Ye Chen menjawab, pantas saja seluruh tulang di tubuhku terasa sangat lemas. Tetapi dalam keadaanku saat ini masih belum bisa untuk kembali ke Nanchu. Bahkan sepertinya diriku hanya mampu mengirim seseorang untuk mengantarkan pesan. Ruyan bertanya seberapa jauhkah jarak antara dunia fana dengan dunia kultivator. Karena jika manusia fana melakukan perjalanan itu, maka mungkin akan membutuhkan waktu beberapa hari. Ye Chen menjelaskan bahwa utusan yang aku cari adalah seorang kultivator. Dan sebagian besar penasihat di kekaisaran adalah seorang kultivator itu. Ruyan bertanya apakah berarti mereka seorang kultivator tingkat rendah yang bisa terbang menggunakan pedang. Ye Chen mengatakan jika diriku akan membantu mereka untuk mendapatkan pencerahan dan meredam meridian mereka. Yang hal itu bisa membuat kultivasi mereka meningkat dalam waktu singkat. Bahkan nanti mereka juga akan memiliki kemampuan untuk terbang menggunakan pedang. 肯定没办法回南楚了。不知猴年马月才能抵达。这的国师基本都是修士，拥有御剑飞行的能力。那他们也可以御剑飞行。 Lalu Ye Chen meminta tolong agar Xiao Yue mengirim seseorang untuk memberikan batu giok pada penasihat kerajaan kuno Tianlan. Xiao Yue mengerti dan akan segera melaksanakannya. Setelah itu, Ye Chen kembali berterima kasih pada Ruyan karena telah membantunya. Namun Ruyan menjawab bahwa hanya inilah yang bisa kulakukan untukmu. Ruyan juga bertanya, pernahkah kau memikirkan mengapa dirimu hanya merespon suara musik yang kumainkan? Ye Chen menjawab jika diriku sendiri juga tak mengetahui alasannya. Namun biasanya musik ini sering dimainkan oleh para kultivator. Jadi karena kau sebagai manusia biasa yang bisa memainkannya, maka dirimu berarti memiliki bakat yang luar biasa. Ye Chen juga memberitahu jika dirimu seorang kultivator. Kau bisa mempertahankan diri dari ribuan pasukan hanya dengan memainkan satu lagu. Mendengar perkataan Ye Chen, Ruyan pun bertanya, apakah kau bisa mengajariku bagaimana cara untuk bertarung? 送给天蓝古国的国师。为何你只对我的建议有反应？这几日辛苦你照顾我了，便可抵御千军万马，以习得，说明你天资不。 Ye Chen tentu segera menyetujui permintaannya. Tapi Ye Chen kembali mengingatkan agar Ruyan berhenti berangan-angan tentang dirinya. Karena bagaimanapun juga diriku telah memiliki seorang istri. Ruyan mengerti akan hal itu. Namun aku hanya ingin selalu berada di sampingmu saat kau merasa lelah. Ye Chen tak menyangka jika Ruyan rela melakukan hal itu untuk dirinya. Kemudian ia berkata bahwa 9 hari mendatang, aku akan mengajarimu cara menjadi seorang kultivator. Ruyan menjadi sangat senang dan segera berterima kasih pada Ye Chen. Beberapa hari kemudian, Xiao Yue datang dan mengabarkan bahwa penasihat dari kekaisaran kuno Tianlan kini telah tiba. Dan ternyata orang tersebut adalah Li Xiao yang pernah Ye Chen temui. Ye Chen menjelaskan bahwa kali ini aku mengundangmu untuk membantuku mengantarkan surat ke pasukan surgawi di Nanchu. Li Xiao menjawab jika aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk senior. Namun, bisakah senior memberitahuku di manakah tempat pasukan surgawi tersebut? 为师为你抚琴罢了。不要再对我抱有幻想了，帮我给天庭送一样东西。天蓝古国的国师已经到了。天庭是 Ye Chen memberitahunya bahwa tempat itu berada di Chu Selatan.
Li Xiao terkejut mendengar perkataan Ye Chen. Dan meskipun dengan kekuatan kaki yang aku miliki, tetap saja diriku tak akan bisa ke sana walaupun dalam 8 kehidupan. Ye Chen bertanya, apakah kau tak tahu cara menggunakan susunan teleportasi? Li Xiao menjawab, jika menggunakan susunan teleportasi, kita butuh banyak batu spiritual. Dan diriku saja tak mampu membelinya meski hanya sebagian kecil dari batu spiritual tersebut. Mendengar hal itu, Ye Chen segera memberikan sebuah kantung tas penyimpanan. Dan jika kau menjualnya, maka seharusnya dirimu bisa menukarnya dengan banyak batu spiritual. Ye Chen juga menegaskan agar dirimu tak boleh memamerkannya. Selain itu juga, jangan biarkan siapapun tahu tentang informasiku selain pasukan surgawi. Dan jika kau melakukannya, maka dirimu akan menanggung akibatnya. 天蓝古国的国师已经到了，南楚距离这里800多万里，只想请你帮我给天庭送一样东西。这连零头都够不上。你不会借助传送阵吗？我的消息不许透露给天庭以外。 Setelah itu, Ye Chen membatasi jiwa milik Li Xiao untuk mencegah orang yang tidak diinginkan menguasainya. Li Xiao kembali bertanya di manakah letak pasukan surgawi berada. Ye Chen menjelaskan bahwa Nancu saat ini ada di wilayah dari pasukan surgawi. Li Xiao tentu sangat terkejut. Dirinya berkata, lalu di manakah 3 sekte Chu yang lainnya? Ye Chen memberitahu jika 3 sekte itu kini milik pasukan surgawi. Setelah itu, Ye Chen mulai meredam meridian milik Li Xiao. Ketika proses sedang berlangsung, terlihat Li Xiao yang sangat kesakitan. Namun setelah prosesnya selesai, Ye Chen mengatakan bahwa sekarang tingkat kultivasimu berada di alam spiritual. Li Xiao segera berterima kasih pada Ye Chen. Dirinya berpikir jika kembali ke sekte, maka tingkat kultivasiku sebanding dengan sang leluhur. Tak hanya itu, Ye Chen juga memberikan sebuah jimat untuk digunakan di saat-saat kritis. Bahkan Ye Chen memberikan pedang miliknya pada Li Xiao. Li Xiao pun berjanji akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaan senior Ye Chen. 以防不轨之人搜魂，我现在要帮你淬炼经脉。界的修士果然消息之后，人好重的威压，足以和老祖比肩啊！ Setelah kepergian Li Xiao, Ruyan bertanya, apakah kau tak takut jika dia akan berkhianat? Ye Chen menjawab, itu hanya akan terjadi jika dirinya ingin berumur pendek. Singkat cerita, beberapa hari pun telah berlalu. Terlihat Ye Chen yang kini kembali tertidur panjang. Xiao Yue menyadari bahwa Tuan Putri benar-benar sangat mencintai Ye Chen. Namun tiba-tiba saja terdengar suara gaduh di luar istana. Kemudian datang seorang prajurit yang memberitahu bahwa ada 2 orang immortal yang telah datang. Dan sepertinya mereka akan menyerang Anda. Saat Ruyan keluar, dirinya menyadari bahwa 2 immortal itu berasal dari kerajaan Tunu. Immortal pertama berkata bahwa kami adalah penasihat kerajaan Tunu. Dan karena kau telah membunuh jenderal kerajaan kami, maka dirimu harus memberi penjelasan. Ruyan menjawab, bukankah kalian berdua seorang immortal? Tapi mengapa kalian tak bisa membedakan antara yang benar dan yang salah? Karena pasukan Tunulah yang menyelinap untuk menculikku, bahkan mengancam ayahku. Jadi bukankah sudah sepantasnya aku membunuhnya? 有2个先生来兴师问罪了，难道不准备给个交代吗？ 2位上仙如此大动干戈，威胁我父皇，难道不该灭吗？ Immortal kedua mengatakan bahwa ternyata kau begitu memiliki keberanian yang luar biasa. Maka jika seperti itu, biarkan kerajaan Nanzhao menjadi lautan darah malam ini. Tetapi Ruyan segera meminta alat musiknya dan langsung memainkannya. Immortal kedua tertawa, karena mungkinkah Tuan Putri memainkan itu untuk menyenangkan kami. Sedangkan Ruyan berharap agar Ye Chen bisa segera tersadar. Di saat Immortal pertama melancarkan serangan ke arah mereka, tanpa diduga Ye Chen datang dan langsung menghalau serangan tersebut.
Mereka berdua tak percaya jika Ye Chen bisa memblokir serangan darinya. Tak mau menyerah, mereka berdua pun mengeluarkan teknik burung Raja Wali. Namun dengan begitu mudah, Ye Chen mampu menghabisi nyawa mereka. Sedangkan dua burung spiritual itu kini Ye Chen berikan pada Ruyan. Sementara itu, di aula sekte Dulong, sang master sangat marah karena anaknya telah dibunuh. Dirinya pun memerintahkan prajuritnya untuk segera membalas perlakuan istana Nanzhao. Mereka bertiga pun mengerti dan akan segera melaksanakannya. 是想要抚琴讨好我们吗？好大的口气！我们不吃这一套。哼，此人竟然能挡住我们的攻击！ 1 jam kemudian, mereka bertiga tak kunjung kembali. Lalu tak berselang lama, datang seorang pria yang mengabarkan bahwa 3 senior tersebut kini telah dibunuh oleh istana Nanzhao. Master Dulong tak menyangka karena mereka bertiga berada di tingkat alam spiritual dan mengapa masih tak bisa mengalahkan orang tersebut. Saat itu seorang tetua memberitahu jika sepertinya orang ini berada di tingkat alam Kongming. Jadi sebaiknya Anda tak memprovokasinya jika tak ingin menimbulkan masalah yang lebih besar. Master Dulong menegaskan jika pendukung kita adalah keluarga roh darah. Jadi tak peduli sekuat apapun Master Kerajaan Nanzhao, pasti dirinya tak akan mampu mengalahkan kita. Kemudian ia pun memerintahkan sang tetua untuk segera menyelidiki asal-usul orang ini. 哇，那4位师兄都被灭了！再强，能敌得过血灵时实力如此强劲，仔细查探一番那人的底细。 Sang tetua segera bergegas pergi ke istana Nanzhao. Tapi sebelum itu, ia menggunakan jimat penyembunyi agar auranya tak diketahui. Di sana, tetua itu bertanya pada seorang pelayan bahwa aku mendengar ada seorang immortal misterius di istana Nanzhao. Pelayan itu menjawab jika itu memang benar adanya. Pelayan itu menjelaskan bahwa Tuan Immortal tersebut tampaknya memiliki penyakit yang aneh. Karena Tuan Putri Ruyan mengundang banyak tabib terkenal untuk mengobatinya. Namun sepertinya tak ada satupun dari mereka yang bisa menyembuhkannya. Tetua itu bertanya, apakah kau tahu penyakit apa yang ia derita? Sang pelayan berkata bahwa diriku juga tak tahu pasti apakah penyakitnya. Tetapi saat Tuan Putri memainkan alat musiknya, Immortal tersebut bisa kembali pulih. Sesampainya di istana Nanzhao, tetua itu segera melakukan pencarian jiwa pada seorang prajurit. Dan saat ia melihatnya, dirinya menjadi sangat terkejut. Karena ternyata Immortal tersebut adalah Ye Chen yang dianggapnya telah mati. 前2天啊，2个秃奴国的，有一位高深莫测的仙人，他好像得了什么怪病，博士他一招就给灭了。 南诏国博士竟然是 Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode 94 season keempat pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.